pengetahuan masyarakat tentang gempa itu sudah biasa, itu sudah umum. Nah, agak unik dan aneh, kita tidak mengetahui bahwa jika gempa sebesar itu akan terjadi tsunami atau air laut naik ke darat. Mengapa pengetahuan itu tidak diketahui oleh masyarakat? Padahal pernah disebutkan di dalam manuskrip bahwa jika ada terjadi gempa dan akan berdampak pada hal-hal lainnya setelah itu. Apakah itu tsunami misalnya di laut, apakah itu longsor di gunung. Artinya sangat banyak sekali ancaman-ancaman yang di wilayah Indonesia ini yang memang kita harus tahu apa ancamannya, risikonya apa strategi yang harus kita lakukan. Semongkahane turiang daneneta miredem teherere pesan nabi nabida engel monsao surito inang maso semona. Jika waktu duha gempa, alamat angin akan keras, air laut, ombak pun keras. Jika pada bulan Rajab, pada waktu subuh gempa, alamat terkait dengan naskah kebencanaan, memang sejauh ini yang kita temukan yang paling banyak adalah naskah gempa. Dalam sejarah perkembangan di Aceh khususnya dan seluruh Nusantara, kita hampir hidup berbarengan dengan bencana. Saat terjadi gempa yang baru, kemudian dicatat dan menambah rekaman yang dulu. Nah, itu yang kita temukan. Tsunami atau semong bahasa Simulu sudah pernah terjadi tahun 1907. Pada waktu itu banyak juga yang korban karena memang sudah 1 abad yang lalu. Akan tetapi menjadi suatu kearifan lokal apabila ada gempa, perhatian masyarakat arah melihat ke laut. Kalau air laut surut berarti akan ada gelombang besar. Sehingga pada waktu tsunami tahun 2004 tidak banyak yang korban, hanya 6 atau 7 orang. Jika sebelum terjadi bencana di rumah, apa yang harus kita lakukan? Katakan apa dahulu yang sebelum kita lakukan? Kita harus menyiapkan kesiapan. Bicara tentang mitigasi, tidak semata hanya terkait dengan teknologi. Kita bicara mitigasi adalah pengurangan risiko atau di mana mengurangi dampak itu sendiri. Tapi kita juga tahu bahwa mitigasi yang tadi kami sebutkan adalah mitigasi non-struktural, adalah sifatnya yang disebut dengan literasi atau edukasi, di mana sebetulnya masyarakat sudah paham mengenali risikonya dengan mengenali sejarah. Contoh cerita-cerita yang muncul dari turun-temurun generasi ke generasi tentang upaya menyelamatkan diri, upaya mengenali alam, upaya mengenali karakteristik wilayah. Saya rasa sudah banyak sekali dan itu harus supaya dibudidayakan. Termasuk konstruksi rumah yang konon memang wilayah-wilayah tertentu disesuaikan dengan karakteristik kearifan lokal. Karena zaman dulu waktu membangun rumah, karakteristiknya sudah disesuaikan dengan karakteristik alamnya. Di mana alamnya memang di situ adalah wilayah yang mungkin menjadi potensi terhadap risiko terjadinya gempa bumi maupun tsunami.